Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Maude Shazia Alicia Astin, and in this video I will be responding to 5 out of 7 questions given. So let's start with the first question. Question number 1. Yeah, please answer. I have experience in teaching English to young learners during my PLP. Pada saat itu saya ditempatkan di SMP. Di SMP. And then one of the challenges I faced was keeping the students focused and engaged, especially because they get bored easily, they get distracted easily, or maybe they shy to speak. So I think to overcome this, I use simple games or song, such like waktu itu saya menggunakan lagu Head, Shoulders, Knees, and Toes as a warm-up activities. I think this helps students to feel more relaxed and excited to be participate. I think this made it easier for them to understand and remember new words. Okay, for the question number 3, my main goals for participating in this course are to improve my teaching skills, especially in teaching English to young learners. I want to gain more confidence in managing a classroom, and I also want to learn how to make bagaimana cara membuat pembelajaran itu jadi lebih menarik dan mudah dipahami buat anak-anak. Dan juga saya harap di mata kuliah ini saya bisa dapat banyak inspirasi atau strategi atau mungkin tips dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Okay, for the next question number 4. I believe that the most effective teaching strategies to young learners are those that are fun, interactive, and visual. Anak-anak young learners mudah bosan, jadi menurut saya itu penting membuat pembelajaran terus kayak seperti bermain. For example, using song, game, flashcard, and maybe storytelling to help them to stay engaged and remember vocabulary more easily. One technique I find very helpful is waktu PLP kemarin I forget what the name of the activity. Yaitu misalnya si siswa A ini menyebutkan verb, misalnya verb run. Jadi temannya si B ini memperagakan lari dan kemudian bergantian. Nah, kemudian B-nya si teman B ini menyebutkan verbs lain, misalnya makan. Nah, teman A-nya ini langsung memperagakan caranya makan seperti itu. I think this makes learning more memorable and active. During this course, I want to explore more about using digital tools and interactive media to support learning. Saya mau mempelajari teknik classroom management yang efektif, khususnya untuk anak-anak yang aktif atau cepat hilang fokusnya gitu. And then I would love to learn how to design simple lesson plans that combine fun activities with clear learning goals. Okay, next for the question number 7. I feel quite comfortable integrating technology and multimedia research into my teaching practice, especially since I have seen how much they can help young learners stay engaged. Jadi di tempat PLP 2 saya kemarin itu, saya dapat kelas yang sudah lumayan menggunakan digital ya, teknologi. Karena kelasnya itu whiteboardnya juga sudah menggunakan whiteboard digital whiteboard seperti itu, dan juga siswanya tuh belajar menggunakan tab, masih tetap menggunakan buku tapi kebanyakannya menggunakan tab. Jadi saya pernah menggunakan warm up menggunakan lagu-lagu bahasa Inggris seperti Head, Shoulders, Knees, and Toes dan semacamnya. Jadi untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Jadi kata-kata atau vocab yang mereka sebutkan tadi itu mungkin lebih cepat mereka ingat karena sering dinyanyikan seperti itu, jadi lebih mudah mereka dengar. Nah, jadi salah satu tantangannya adalah anak-anak itu mudah terdistraksi saat menggunakan perangkat digital seperti tab tadi atau HP dan semacamnya. So to address these issues, I plan to always have backup activities that don't require technology, just in case saja. Jadi ada beberapa aktivitas itu saya buat untuk tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan tabnya mereka. Jadi waktu itu mereka ada aktivitas menyusun kalimat, jadi kalimatnya berhamburan, jadi mereka harus susun dengan baik. Nah, jadi kalimatnya itu saya print dan saya gunting, jadi mereka kerjanya secara berkelompok. Jadi itu tidak menggunakan
teknologi, tab atau semacam tetap ya seperti aktivitas seperti itu. Meskipun begitu, saya tetap memastikan bahwa mereka itu tetap terkontrol dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Okay, for the last question number 8. To assess young learners' language proficiency and progress, I plan to use informal and fun assessment strategies that match their level and learning style. Misalnya saya keliling observasi saat aktivitasnya mereka itu berlangsung, misalnya saat mereka lagi speaking with the group or lagi menulis atau semacamnya. Jadi saya jadikan sebagai, saya tandai sebagai atau bisa saya catat sebagai alat untuk melihat sejauh mana mereka bisa memahami materi-materi yang sudah saya ajar tadi. Apakah mereka sudah bisa menggunakan kosakata yang tadi dipelajari sesuai instruksi yang saya berikan. During this course, I want to learn more about rubric for speaking and writing task that easy to apply, and then digital assessment tools like Kahoot dan semacamnya. Saya juga tertarik untuk mempelajari apakah ada cara bagaimana membuat penilaian yang tidak membuat anak-anak merasa tertekan tapi tetap efektif mengukur perkembangan atau kemajuannya mereka. Alright, I think that's all for my answer to the 5 questions. Thank you for watching this video. I hope my explanation was clear and helpful for the viewers. And once again, thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.